Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Karina Ligwana dengan NPM 212521031 dari Universitas Multidata Palembang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai salah satu topik yang sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda saat ini, yaitu kesehatan mental. Teman-teman sekalian, kesehatan mental atau yang sering dikenal sebagai mental health telah menjadi topik pembicaraan yang semakin sering muncul dalam berbagai diskusi publik selama beberapa tahun terakhir. Mengapa? Karena kesehatan mental kini bukan lagi hal yang dianggap asing. Masalah terkait kesehatan mental semakin diakui sebagai isu penting yang memengaruhi kualitas hidup banyak individu dari berbagai kalangan dan usia. Riset menunjukkan bahwa adanya peningkatan signifikan dalam jumlah orang yang menghadapi tantangan kesehatan mental, terutama di kalangan generasi muda yang kita kenal sebagai Gen Z. Generasi yang lahir pada tahun 90-an sampai hingga tahun 2010-an. Generasi ini tumbuh dalam era digital yang sangat berkembang pesat, di mana akses terhadap informasi dan media sosial sangat luas. Namun, kondisi ini membawa tantangan yang unik yang berbeda dari generasi sebelumnya, mulai dari tekanan sosial yang intens, ekspektasi karir yang sangat tinggi, hingga isolasi sosial yang sering kali dialami di dunia maya. Semua faktor ini membuat kesehatan mental menjadi isu yang penting dan menonjol di kalangan generasi muda yang terus-menerus dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan nyata dengan kehidupan digital mereka. Generasi Z adalah generasi yang tumbuh dalam era digital, di mana teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan yang mereka sejak dini. Mereka adalah kelompok yang sangat akrab dengan internet, media sosial, perangkat pintar, dan berbagai platform digital lainnya yang memberikan mereka akses cepat terhadap informasi serta interaksi yang intens. Sejak kecil, mereka telah menjadi dunia di ujung jari mereka, memungkinkan mereka untuk belajar dan berkomunikasi dan mendapatkan hiburan dengan cara yang belum pernah dialami oleh generasi sebelumnya. Teknologi ini membawa perubahan besar dalam cara mereka bersosialisasi, mencari informasi, dan memahami dunia di sekitar mereka. Pengaruh teknologi terhadap cara berpikir dan berperilaku generasi Z yang tidak dapat diabaikan. Media sosial misalnya memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka, memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dengan teman-teman dan keluarga tanpa batasan jarak waktu. Dan di sisi lain, media sosial membantu memperluas jaringan pertemanan dan memudahkan mereka mengakses informasi serta mengikuti tren tertentu. Platform-platform seperti Instagram, internet, TikTok, dan Twitter membuat mereka dapat berbagi momen penting dan ide-ide kreatif, bahkan memberikan mereka ruang untuk mengekspresikan diri. Namun, meskipun media sosial memberikan banyak manfaat, di sisi lain, ia juga menghadirkan tantangan yang signifikan bagi kesehatan mental. Paparan konstan terhadap kehidupan orang lain yang dipoles dan dipamerkan secara publik dapat menimbulkan perasaan rendah diri dan rasa tidak puas terhadap kehidupan pribadi. Banyak anggota generasi Z yang merasa bahwa dalam lingkaran perbandingan, di mana mereka membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang terlihat lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih menarik secara visual di media sosial. Hal ini seringkali memicu perasaan yang tidak aman, cemas, bahkan depresi, terutama ketika mereka merasa bahwa hidup mereka tidak seindah yang terlihat di layar. Selain dampak dari media sosial, generasi Z juga menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks dan tinggi. Kehidupan dalam masyarakat yang memiliki ekspektasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan di usia muda, mengikuti standar kecantikan yang lebih sulit, serta meraih popularitas dan pengakuan di dunia maya. Banyak dari mereka merasa terbebani untuk menampilkan pencapaian, mendapatkan validasi dalam bentuk like atau followers, dan menciptakan standar yang terkadang-kadang tidak realistis. Tekanan untuk selalu tampil sempurna ini dapat menciptakan beban mental yang berat, yang pada gilirannya bisa menghambat perkembangan pribadi mereka dan mengganggu kesejahteraan emosional. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat dan ekspektasi yang terus meningkat,
penting bagi kita untuk lebih memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh generasi Z. Dukungan dari keluarga, lingkungan, pendidikan, serta kesadaran untuk pentingnya kesehatan mental menjadi semakin relevan agar generasi ini dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan tumbuh menjadi pribadi yang sehat, percaya diri, serta bahagia dalam menghadapi masa depan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi jika kesehatan mental tidak dijaga dengan baik? Masalah kesehatan mental yang tidak ditangani dengan serius dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan merusak berbagai aspek kehidupan seseorang. Dampaknya bisa dirasakan dalam dunia pendidikan, di mana seseorang individu mungkin kesulitan untuk berkonsentrasi atau menjalani proses belajar dengan efektif. Begitu pula dengan kehidupan sosial, di mana gangguan kesehatan dapat membuat seseorang merasa terisolasi, menarik diri dari interaksi sosial, atau bahkan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, produktivitas kerja dapat mempengaruhi secara signifikan dunia masa depan, karena individu yang mengalami masalah kesehatan mental yang tidak dikelola dengan baik mungkin akan mengalami penurunan kinerja, ketidakhadiran yang tinggi, atau bahkan kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab profesional. Jika dibiarkan tanpa perawatan atau perhatian yang memadai, kondisi kesehatan mental bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih serius dan mengkhawatirkan, seperti gangguan kecemasan dan gangguan keseharian, depresi yang bisa merusak semangat hidup, atau bahkan cenderung untuk menyakiti diri sendiri sebagai upaya untuk melarikan diri dari rasa sakit emosional yang dialami. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga dan merawat kesehatan mental secara proaktif. Sayangnya, stigma sosial yang masih berkembang di masyarakat kita menjadi salah satu penting yang menghambat generasi muda untuk mencari bantuan. Banyak tempat yang masih ada pandangan yang keliru dan menganggap bahwa berbicara tentang kesehatan mental adalah suatu bentuk kelemahan atau kekurangan pribadi. Padahal, menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan adalah langkah pertama yang sangat penting, berani dan penuh keberanian. Mengakui bahwa kita tidak bisa menghadapinya sendiri dan mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Lalu, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita, khususnya bagi generasi Z yang tumbuh di tengah derasnya arus informasi dan ekspektasi sosial yang tinggi? Yang pertama, penting untuk selalu mengingat bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kita harus merawat diri, baik secara fisik maupun emosional. Menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga, melakukan aktivitas fisik atau sekedar meluangkan waktu untuk hobi yang dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Yang kedua, mari kita kurangi waktu yang kita habiskan di media sosial. Seringkali, cobalah untuk melepaskan diri dari layar dan menikmati waktu tanpa harus terpaku pada notifikasi atau pembaruan status. Dengan begitu, kita bisa fokus pada diri sendiri dan merasa lebih tenang. Dan yang ketiga, jangan ragu untuk mencari bantuan. Konseling atau terapi bukanlah hal yang sangat memalukan. Bahkan, berbicara dengan teman atau orang yang kita percaya pun bisa menjadi langkah awal untuk meringankan beban. Penting untuk mengetahui bahwa kita tidak sendirian dan banyak orang di sekitar kita yang peduli dan siap membantu. Dan yang keempat, mari kita ciptakan budaya yang mendukung kesehatan mental. Kita perlu mendukung satu sama lain, berhenti memberikan tekanan yang tidak perlu, dan tidak lagi menghakimi seseorang hanya karena mereka mengalami masalah kesehatan mental. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman bagi siapa saja untuk membuka diri dan mencari bantuan tanpa rasa takut dan malu. Teman-teman yang saya banggakan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.